Bab 2891. Seperti di dalam gua. Bertarung dengan dirinya. Mile melirik Esther Lu, wanita ini ingin memilih yang lemah. Memikirkan hal ini, Mile hanya bisa mencibir. Apakah wanita ini masih menganggap dia adalah kultivator pedang yang mudah dibuli waktu dulu? Melihat Mile mencibir, Esther Lu mengerutkan kening. Kamu mau bertarung tidak? Mile tersenyum dan berkata, ayo. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju Esther Lu. Pada saat ini, Quincy tiba-tiba menarik lengan Mile. Dia memandang Mile dan Mile tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku bisa. Quincy berkedip, maksudku, jangan pukul dia sampai mati. Biarkan dia tetap hidup dan mereka menebusnya. Mile tertegun, lalu tertawa dan berkata, oke. Setelah mengatakan itu, dia menoleh melihat ke arah Esther Lu, lalu tersenyum, kemudian mengangkat jempol kirinya dengan ringan. Puff! Pedang biru gaib tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan terbang menebas. Di kejauhan, Esther Lu tampak tenang. Dia menunjuk ke depan. Boom! Jari ini langsung menyentuh pedang biru gaib milik Mile. Boom! Kekuatan dahsyat keluar dari pedang biru gaib dan jari Esther Lu, dan dalam sekejap, seluruh langit langsung menjadi abu. Tapi pedang biru gaib Mile dan Esther Lu tidak mundur selangkah pun. Saat ini, mata Mile tiba-tiba tertutup perlahan. Puff! Sebilah pedang jiwa muncul di depan alis Esther Lu tanpa peringatan apapun. Jiwa pedang dunia yang memadat menjadi pedang. Esther Lu tiba-tiba meninju dengan tangan kirinya. Boom! Jiwa pedang dunia ini langsung dihentikan secara paksa. Saat ini, belasan pedang jiwa muncul secara aneh di sekelilingnya. Pedang ini muncul tanpa tanda apapun, seperti hantu dan sangat aneh. Mata Esther Lu sedikit menyipit, dia mundur selangkah dan tiba-tiba merentangkan tangan kirinya, lalu membanting dengan telapak tangan. Boom! Sebuah kekuatan mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, belasan pedang jiwa dan pedang biru gaib terlempar. Di kejauhan, Mile juga menunjuk, lalu dengan sedikit tarikan, puluhan pedang jiwa itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan terbang kembali mengelilinginya. Mile memandang Esther Lu di kejauhan. Pikirannya tergerak, tiba-tiba puluhan pedang jiwa dan pedang biru gaib langsung berubah menjadi merah darah. Kekuatan garis darah. Mile mengarahkan jarinya ke Esther Lu dan menebasnya dari udara. Belasan pedang tiba-tiba menembus udara dan terbang. Dengan tambahan kekuatan garis darah, belasan pedang langsung terbakar, dan kekuatannya setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Di kejauhan, mata Esther Lu serius. Dia tiba-tiba melompat ke depan dan meninju ke depan. Boom! Gelombang kekuatan dimensional yang menakutkan tersapu dari pukulannya seperti gelombang. Pada saat ini, seluruh langit berbintang yang tak berujung meledak. Seluruh alam semesta dimensional kaget. Meski keduanya adalah generasi muda, kekuatan mereka tidak kalah dengan beberapa master dari generasi senior. Boom! Tiba-tiba, Esther Lu mundur dengan keras sejauh ribuan mil. Namun begitu dia berhenti, belasan pedang darah menyerang lagi. Ekspresi keganasan terpancar di mata Esther Lu. Tangan kanannya tiba-tiba terkepal erat. Tiba-tiba cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari telapak tangannya. Dalam sekejap, cahaya putih yang tak terbatas langsung menular ke seluruh alam semesta dimensional tak berujung. Kekuatan ilahi dimensional 9. Inilah kekuatan dari dimensional ke-9. Di kejauhan, Quincy memandang Mile, tidak ada kekhawatiran di matanya. Melihat kekuatan ilahi dimensional 9 yang tak ada habisnya, Mile tampak luar biasa tenang. Dia tiba-tiba menutup matanya perlahan, pedang biru gaib tiba-tiba kembali ke depannya.
Di saat yang sama, belasan pedang jiwa tiba-tiba berubah menjadi jiwa pedang dan masuk ke dalam pedang biru gaib. Wong! Suara pedang tiba-tiba bergema di seluruh alam semesta dimensional 9. Jiwa pedang dunia ditambah dengan garis darah iblis gila. Mile tiba-tiba mengulurkan tangannya memegang pedang biru gaib, lalu maju selangkah dan menebas. Puff! Pedang menebas, cahaya pedang terbang keluar. Boom! Dalam sekejap, kekuatan ilahi dimensional 9 yang tak terhitung jumlahnya hancur dan kehampaan ini langsung dicabik-cabik oleh pedang Mile. Adapun Esther Lu, saat kekuatan ilahi dimensional 9 miliknya hancur, dia terbang langsung sejauh 100.000 mil. Setelah berhenti, tubuh fisik Esther Lu terbelah dan darah berceceran. Kemudian tiba-tiba energi pedang keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh fisik langsung terbelah. Tubuh fisiknya hancur, hanya tersisa jiwa. Esther Lu sedikit tercengang. Kalah. Bagaimana bisa? Esther Lu memandang Mile di kejauhan dengan rasa tidak percaya. Tidak mungkin, kamu hanya alam cross dan tingkatan alamku jauh lebih tinggi darimu. Di kejauhan, Mile terkekeh, tingkatan alam. Itu hanya aturan untuk mengekang yang lemah. Master sebenarnya, siapa yang akan peduli dengan tingkatan alam? Esther Lu menatap Mile dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang. Boom! Dalam sekejap, kekuatan jiwa dan kekuatan ilahi dimensional 9 yang sangat besar menyapu medan seperti badai. Di kejauhan, Mile mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Boom! Kekuatan jiwa yang menakutkan runtuh sesaat dan Esther Lu mundur ratusan ribu mil jauhnya. Dan saat berhenti, pedang biru gaib merah darah sudah berada di antara alisnya. Dikalahkan. Di kejauhan, Quincy melirik Mile dan tetap diam. Dia menemukan bahwa setelah aturan ketertiban muncul dalam jiwa pedang dunia Mile, itu sudah benar-benar berbeda. Akademi Guanxuan yang didirikan oleh Mile benar-benar menunjukkan kengeriannya saat ini. Keyakinan yang tak terhitung jumlahnya membentuk sebuah ketertiban. Ketertiban dunia. Di kejauhan, Mile melirik Esther Lu yang tampak tidak percaya, lalu berbalik berjalan ke arah Quincy. Ayo pergi. Quincy mengangguk. Mereka berdua hendak pergi, tetapi pada saat ini, tekanan mengerikan tiba-tiba menyapu dari atas langit. Mile menatap ke langit dan sedikit mengernyit. Pada saat ini, seorang tetua dimensional tiba-tiba muncul tidak jauh dari Mile dan Quincy. Tetua dimensional memandang Mile dan tidak berkata apa-apa. Mile terkekeh, aku hanya bertarung adil dengannya dan aku tidak membunuhnya. Tetua dimensional menatap Mile, perlahan mengepalkan tangan kanannya dan kekuatan menakutkan langsung menyelimuti Mile. Jelas sekali, dia ingin mempertahankan Mile. Di kejauhan, Esther Lu tiba-tiba berkata, "Penjagalan, biarkan dia pergi." Penjaga Agung. Di Istana Raja Suci, selain 9 Raja Suci, ada 3 penjaga agung dan 2 Dewa Keadilan Agung. Dan penjagalan ini adalah yang terkuat di antara 3 penjaga agung di Istana Raja Suci. Penjagalan menggelengkan kepalanya sedikit, orang ini tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa dibiarkan. Mile tidak hanya sakti dalam ilmu pedang, tetapi juga mewarisi Kaisar Langit Kuno dan Kaisar Ye. Mereka sebelumnya ingin membunuh Mile, namun Mile berada di alam semesta paralel dan kini, perjanjian alam semesta dimensional dengan alam semesta paralel belum berakhir, jadi mereka tidak berani terjun langsung ke alam semesta paralel. Namun berbeda dengan sekarang, Mile berada di alam semesta dimensional. Mendengar perkataan penjagalan, wajah Esther Lu tiba-tiba berubah menjadi jelek. Penjagalan, aku bertarung secara adil dengannya. Jika kamu menyerangnya sekarang,
bukankah dunia akan menertawakan alam semesta dimensional tidak mengamalkan etika bela diri? Penjaga Lan terdiam, tampak ragu-ragu. Esther Lu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi saat itu, penjaga Lan tiba-tiba berkata, dia akan mati. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menghilang di tempat dan meninju langsung ke arah Quincy dan Millie. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Millie sangat menakutkan. Jika dia terus berkembang, dia tidak berani memikirkannya. Apa cara terbaik untuk menghadapi bahaya tersebut? Yaitu hilangkan bahayanya. Melihat penjaga Lan ini langsung mengambil tindakan, Millie sedikit mengernyit. Kali ini alam semesta dimensional berhenti mengamalkan etika bela diri. Millie berpikir sejenak, lalu bergegas ke depan dan menebas dengan pedang. Pedang dengan seluruh kekuatanmu. Boom! Seberkas cahaya pedang hancur dan Millie mundur ratusan ribu mil. Setelah berhenti, ada sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulut Millie. Benar-benar tidak bisa melawan. Millie melihat ke arah penjaga Lan yang bergegas ke arahnya lagi di kejauhan, dan dia menyadari sebuah kenyataan. Millie perlahan menutup matanya. Lydia. Boom. Begitu suara Millie turun, ruang waktu di depannya retak dan saat berikutnya, seorang wanita perlahan keluar. Melihat orang itu datang, Millie tertegun. Gadis, kenapa kamu? Pendatang bukan Lydia, tapi Kuila. Kuila memandang Millie. Apakah yang ingin kamu temui itu dia? Orang yang dimaksud tentu saja Lydia. Millie dengan cepat berkata, tidak kok. Aku juga sangat senang bertemu denganmu. Kuila menundukkan kepalanya sedikit. Aku tahu. Dalam hatimu, dia adalah yang paling penting. Tamatlah. Millie merasa sakit kepala. Gadis ini mulai cemburu. Namun saat ini, penjaga Lan sudah tiba. Kuila tiba-tiba mengambil pedang biru gaib dari tangan Millie, lalu berbalik dan mengayunkan pedang. Puff! Cahaya pedang terbang keluar dan penjaga Lan langsung mundur jutaan mil. Dan saat dia berhenti, ada pedang di antara kedua alisnya, yaitu pedang biru gaib. Penjaga Lan langsung tercengang. Kuila tidak mempedulikan penjaga Lan, dia menoleh ke arah Millie dengan ekspresi sedih, karena yang ingin kamu temui itu adalah dia, aku akan pergi. Meskipun dia mengatakan ini, tapi dia tidak punya niat untuk pergi. Millie segera meraih tangan Kuila dan berkata dengan serius, gadis, dalam hatiku, kalian semua adalah Lydia. Kuila memandang Millie dan setelah beberapa saat, dia tersenyum, lalu kamu lebih suka siapa, aku atau dia? Jangan bilang semuanya sama, tidak boleh membodohiku. Millie merasa semakin sakit kepala. Bukankah kalian berdua adalah orang yang sama? Di samping, Quincy memandang Millie yang sedang dalam masalah dan tersenyum manis. Pada saat itu, penjaga Lan di kejauhan tiba-tiba gemetar, kamu, siapa kamu? Kuila menoleh ke arah penjaga, aku saudara perempuannya. Jakun penjaga Lan naik turun, lalu berkata, kamu. Kuila tiba-tiba menunjuk. Puff. Kepala penjaga Lan terbang keluar. Kuila menoleh ke arah Millie, kak, kamu bisa menjawab pertanyaanku sekarang. Millie. Kuila hanya melihat ke arah Millie, menunggu jawabannya. Millie berpikir sejenak, lalu memeluk Kuila dengan lembut. Aku tidak tahu siapa di antara kalian yang lebih penting. Aku hanya tahu bahwa dalam hatiku, kalianlah yang paling penting. Jika salah satu dari kalian dan aku harus mati, aku pasti akan memilih diriku sendiri, seperti yang kulakukan di dalam gua. Seperti di dalam gua. Mendengar ini, tubuh Kuila bergetar. Saat berikutnya, dia memeluk Millie erat-erat, air mata mengalir seperti bendungan yang jebol. Kamu hidup, aku hidup, kamu mati, aku tidak akan hidup lagi. Bersambung.